Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, dan hari ini kita akan mencoba membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Materi ini sangat penting buat mahasiswa sekalian, karena dalam pengembangan kurikulum kita harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi pijakan dan landasan dalam pengembangan kurikulum. Ada 4 landasan yang perlu kita pahami dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosial budaya, dan yang keempat adalah landasan iptek, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Saya kira itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Baiklah, sebelum kita memasuki landasan pengembangan kurikulum, ada baiknya kita memahami dulu apa itu peranan kurikulum. Jadi yang pertama itu ada peranan konservatif, ya, di mana transmisi nilai-nilai lama, ya, value-value yang lama, budaya yang lama yang masih dianggap relevan itu bisa dimasukkan dalam kurikulum. Jadi kurikulum tidak semuanya harus yang baru, tapi nilai-nilai lama yang masih dianggap relevan dan perlu diwariskan kepada generasi penerus itu bisa dimasukkan dalam kurikulum. Nah, yang kedua, peran kreatif. Peran kreatif di sini mengembangkan hal-hal yang baru, ya, yang dipelajari oleh siswa dan apa yang akan kita pelajari untuk masa-masa yang datang. Artinya tren-tren ke depan juga harus dipelajari, seperti revolusi industri 4.0, ya, lalu kompetisi abad 21, itu semua harus dipelajari dalam sebuah kurikulum. Yang terakhir adalah peran evaluatif, yaitu di sini menilai dan memilih nilai-nilai, budaya-budaya, pengetahuan, keterampilan yang relevan yang masih kita gunakan untuk pengembangan peserta didik di masa-masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Saya kira itu adalah peran dari kurikulum sebelum kita memasuki kepada landasan pengembangan kurikulum. Para mahasiswa sekalian, kita memasuki yang pertama, yaitu landasan filosofis, di mana landasan filosofis ini adalah kita menggunakan filsafat untuk mengembangkan kurikulum. Dan perlu kita pahami bahwa filsafat adalah cara berpikir secara menyeluruh dan mendalam, ya. Dan juga kata Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Landasan filosofis memiliki asumsi, ya, bahwa di dalam pengembangan kurikulum itu harus hasil berpikir yang mendalam, yang kuat melalui analisis, berpikir logis, dan seterusnya. Nah, bidang telah filsafat itu ada 3. Yang pertama adalah logika. Di sini adalah untuk mengetahui hakikat benar dan salah. Jadi setelah kita belajar melalui kurikulum, siswa diharapkan bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, bidang telah filsafat adalah etika, yaitu hakikat baik dan buruk. Setelah mempelajari kurikulum, mata pelajaran, harapannya siswa itu memahami hakikat baik dan buruk, sehingga dia tidak melakukan hal yang buruk dan melakukan hal yang baik untuk kehidupannya. Dan yang ketiga adalah telah filsafat itu adalah estetika, yaitu hakikat indah dan jelek. Orang yang memiliki filosofis yang baik, mereka hidup akan selalu ke arah yang lebih indah, lebih baik, dan kepada hal-hal yang mengarah kepada kebenaran atau yang al-haq, itu seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke beberapa aliran filsafat, ya. Ini banyak sekali aliran filsafat. Di antaranya mungkin kita bisa mendengar ada idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, perennialisme, dan seterusnya, ya, sampai kepada rekonstruktivisme. Nah, itu adalah beberapa aliran filsafat yang perlu kita pahami untuk mengembangkan kurikulum, karena masing-masing aliran tersebut memiliki tujuan yang berbeda terhadap kurikulum dan juga memiliki usulan terhadap konten-konten kurikulum yang berbeda-beda pula. Saya kira itu bagian dari landasan filosofis. Baik, kita masuk kepada kriteria filosofis, di mana ada beberapa kriteria filosofis yang berkembang dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama,
bahwa sesuatu yang baik, adil dan indah itu adalah bagian dari filosofis yang dikembangkan dalam sebuah kurikulum. Jadi kurikulum harus berisi sesuatu yang baik, yang adil, yang indah, yang mulia. Itu semua kalau kita lihat tujuan pendidikan nasional itu berisi hal-hal yang baik, ya, yang indah, yang hebat, yang luar biasa, menuntun pada siswa kepada hal-hal yang mulia. Lalu yang kedua, kurikulum memperlakukan pikiran, ya. Jadi di sini kurikulum memperlakukan pikiran dan perilaku yang dimiliki oleh siswa. Jadi siswa dihargai bahwa siswa memiliki potensi yang luar biasa, sehingga melalui kurikulum inilah siswa dikembangkan potensinya, pikirannya, akalnya. Lalu yang berikutnya, kurikulum meningkatkan variabilitas dengan menekankan individualitas. Artinya apa? Di sini guru harus mempelajari semua ya jenis-jenis yang heterogen, yang beragam, sehingga untuk menekankan kepada pembelajaran yang bermakna kepada individu siswa itu sendiri. Lalu berikutnya adalah menekankan kerjasama individu untuk mencapai tujuan. Melalui kurikulum, harapannya siswa bisa bekerja sama, saling menghargai, saling toleransi, sehingga nanti kita bisa membuat jejaring untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa itu sendiri. Melalui apa? Melalui tujuan kurikulum, baik itu secara kompetensi dasar, dan indikator yang ingin dicapai dalam sebuah kurikulum. Itu merupakan kriteria filosofis yang perlu dipahami oleh para mahasiswa sekalian. Baiklah, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam landasan filosofis itu ada beberapa aliran filosofis. Yang pertama itu aliran idealisme, di mana aliran ini mengatakan bahwa tujuan dari kurikulum atau dari pendidikan itu membentuk karakter, ya, mengembangkan potensi, bakat, dan kebajikan sosial yang ada pada diri siswa. Itu adalah tujuan dari kurikulum berdasarkan aliran idealisme. Lalu yang kedua, isi kurikulum, kata aliran idealisme adalah mengembangkan kemampuan berpikir, menyiapkan keterampilan kinerja untuk siswa di masa yang akan datang. Sedangkan metode yang dirujuk harapannya adalah metode yang dialogis, yaitu adanya tanya jawab, musyawarah kepada peserta didik. Jadi guru tidak mendominasi, guru tidak menyuapi, tapi di sini adalah dialog, ya, berbicara, tanya jawab, dan lain sebagainya. Lalu siswa dalam aliran ini, yaitu siswa diharapkan bebas mengembangkan bakat dan kemampuannya masing-masing. Jadi guru mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan minat bakatnya. Dan harapannya guru juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah aliran filsafat realisme, di mana aliran realisme mengatakan bahwa tujuan pendidikan atau kurikulum itu menyesuaikan diri secara tepat, ya, dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakatnya. Artinya di sini siswa diharapkan mampu menyesuaikan diri, ya, siswa bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada. Karena zaman terus berkembang, tuntutan terus berkembang, siswa harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Itu harapan dari aliran realisme. Isi kurikulum atau pendidikan, yaitu kurikulum harus berisi yang komprehensif, yang berisi semua pengetahuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Makanya di sini ada semua bentuk pengetahuan yang harus disampaikan oleh pendidikan kepada peserta didik, itu harus secara menyeluruh. Nah, metode pendidikan dalam aliran realisme yaitu menggunakan pengalaman langsung, ya, direct experience. Jadi pengalaman langsung, ada praktek, ada peragaan, ada melakukan. Itu adalah yang diharapkan dari aliran realisme, ya. Yaitu bisa melalui pengalaman langsung dan bisa juga melalui tidak langsung dengan penggunaan media, sumber belajar, dan segala macam. Siswa dalam aliran ini, ya, realisme ini, bahwa siswa diharapkan menguasai pengetahuan yang dapat merubah perilakunya, kehidupannya. Karena esensi dari belajar adalah berubah perilaku siswa itu sendiri. Sedangkan guru harapannya terampil dalam menerapkan berbagai macam model, teknik, dan pendekatan pembelajaran. Sehingga pembelajaran tidak bosan, tidak jenuh. Sehingga guru diharapkan bisa menguasai berbagai strategi pendekatan dan model pembelajaran. Nah, pemerintah sekarang sudah menyarankan kepada guru bahwa menerapkan 3 model dalam K13 itu, yaitu model inquiry discovery, problem solving, dan project based learning. Nah, harapannya ketiga model ini bisa diterapkan oleh guru dan juga menggunakan 2 pendekatan,
yaitu saintifik untuk semua jenjang dan tematik untuk jenjang pendidikan dasar. Itu yang diharapkan dipahami oleh guru, ya. Jadi itu adalah paham dari aliran realisme. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke aliran filsafat pragmatisme, di mana pragmatisme mengatakan bahwa yang namanya kurikulum tujuannya harus bisa memecahkan masalah-masalah baru dalam kehidupan. Jadi siswa sebagai pemecah masalah, siswa mampu menghadapi masalah-masalah hidup, ya, life skill yang ada di masyarakat. Itu harapan dari tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan pada aliran pragmatisme. Sementara isi pendidikan, kata pragmatisme adalah kurikulum harus berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji, harus ilmiah, harus saintifik. Jadi guru jangan lagi berbicara masalah cerita-cerita, hayalan, tapi juga harus berisi kepada riset-riset ilmiah yang teruji kebenarannya. Lalu metode yang digunakan dalam aliran pragmatisme adalah metode pemecahan masalah, problem solving. Siswa diajak meneliti, melakukan pemecahan masalah sehingga dia bisa memecahkan masalah yang ada dalam kehidupannya. Nah, siswa dalam pandangan pragmatisme adalah sebuah individu atau organisme yang unik, yang mampu tumbuh berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Nah, di sini guru harus mengawasi dan membimbing pengalaman siswa ke arah yang lebih baik dan positif. Nah, itu adalah aliran pragmatisme. Berikutnya adalah aliran eksistensialisme, ya, dari aliran filsafat. Di mana aliran eksistensialisme ini mengatakan bahwa yang namanya tujuan kurikulum atau pendidikan adalah mendorong individu siswa mengembangkan potensi untuk pemenuhan dirinya. Sedangkan isi kurikulum itu harapannya adalah konten atau materi yang dipelajari ditentukan kepada kebutuhan langsung dalam kehidupan manusia. Jadi di sini yang bermakna, yang dibutuhkan siswa itu yang diberikan kepada siswa. Makanya di sini harus relevan dengan kebutuhan siswa maupun kebutuhan pengguna lulusan, masyarakat, stakeholder. Nah, metode pendidikan dari aliran eksistensialisme ini adalah proses belajar mengajar diantaranya dengan dialog, dengan diskusi, ya, lalu teknik belajar eksperimen, pembacaan masalah, ya, lalu juga melalui eksperimen uji coba. Nah, siswa dalam aliran ini yaitu diharapkan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik dan teruji. Sehingga guru di sini memberikan bekal, semangat dan membimbing siswa untuk memahami dalam pengalaman-pengalaman yang memang sudah dia miliki sebelumnya. Baiklah, itulah aliran eksistensialisme, ya. Berikutnya kita masuk ke aliran perennialisme. Aliran ini mengatakan bahwa yang namanya tujuan kurikulum atau pendidikan yaitu memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau juga gagasan-gagasan besar yang bisa dirubah oleh siswa itu sendiri. Dan isi kurikulum harapannya bisa menciptakan manusia atau siswa yang terpelajar secara kultur atau budaya melalui seni dan perkembangan sains, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode yang disarankan dari aliran perennialisme ini adalah proses belajar mengajar yang berdasarkan subject matter. Jadi penguasaan konten melalui misalnya ekspositori itu akan lebih baik menurut perennialisme. Sedangkan siswa menurut aliran perennialisme ini adalah ditekankan pada pertumbuhan intelektualnya dan juga harapannya guru bisa menekankan kepada pemikiran-pemikiran yang benar, pemikiran yang positif sehingga siswa mampu mengembangkan dan menumbuhkan intelektualnya lebih baik. Berikutnya kita masuk ke aliran yang berikutnya yaitu esensialisme. Menurut pandangan ini bahwa tujuan pendidikan atau kurikulum itu harus meneruskan warisan budaya dan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi. Dan isi kurikulum atau konten kurikulum itu harus berisikan apa yang harus dipelajari, ya, di mana di pendidikan ini di dasar menengah harus ada membaca, menulis, menghitung, sementara di pendidikan berikutnya harus mengembangkan sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Metode pendidikan kata aliran esensialisme adalah di sini metodenya metode yang tradisional, ya, seperti ceramah, pemaparan, lalu penugasan, tanya jawab itu bisa digunakan. Di sini harapannya guru bisa
berinisiatif untuk bisa mengembangkan metode-metode yang bisa dipahamkan oleh siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, siswa harapannya di sini pergi ke sekolah itu untuk belajar ya, bukan untuk mengatur pelajaran, tapi untuk belajar. Sehingga guru harus mendidik anak secara moral, ya, melalui karakter yang baik, etika yang baik, dan sebagainya. Nah, itulah aliran esensialisme ya, yang perlu kita pahami. Nah, yang terakhir adalah ini aliran rekonstruktivisme, di mana tujuan dari kurikulum atau pendidikan adalah di sini bertanggung jawab untuk menciptakan aturan sosial yang ideal. Ya, makanya di kita ada hukum, ada norma, itu diharapkan bisa dipahami oleh peserta didik. Ya, sehingga tidak melanggar hukum dan melanggar norma adat budaya setempat, sehingga hidupnya akan nyaman seperti itu. Lalu isi kurikulum kata rekonstruksi sosial adalah semua budaya dan nilai-nilai yang berhubungan dengan siswa itu berhak untuk mendapatkan tempat dalam kurikulum. Artinya apa? Budaya, nilai-nilai yang positif itu harus disampaikan kepada peserta didik sehingga dia mampu mengembangkan diri dan kehidupannya untuk yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan metode pendidikan yang diharapkan diterapkan oleh aliran ini adalah learning by doing, yaitu belajar untuk melakukan, praktek. Ya, itu yang diharapkan. Nah, sekarang kita sudah ada istilah hot dalam kurikulum 13, di mana soal-soal dalam penilaian itu harus sampai ke melakukan, mempraktekkan, membuat. Itu harapannya. Meng-create kata Anderson itu ya dalam rumusan tujuan. Makanya di sini learning by doing ini penting, belajar melakukan, praktek. Jadi jangan sampai siswa hanya menyebutkan, menjelaskan, tapi bisa melakukan, bisa mempraktekkan. Itu harapan dari aliran rekonstruktivisme ini. Siswa menurut aliran ini adalah diharapkan bisa dibawa ke sekolah melalui pewarisan budaya-budaya nilai yang baik, yang positif, sehingga di sini guru harus bisa memberikan yang terbaik tentang nilai, value, karakter kepada peserta didik untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, mahasiswa, bahwa aliran-aliran dalam filsafat ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum di sekolah maupun secara nasional ya di suatu negara. Baiklah para mahasiswa, kita langsung masuk ke landasan yang kedua, yaitu landasan psikologi. Ya, psikologi ini adalah ilmu tentang yang mempelajari perilaku individu siswa atau manusia. Karena kurikulum isinya adalah bagaimana siswa ini diupayakan untuk menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Makanya dalam pengembangan kurikulum harus berlandaskan pada psikologi, ya, karena psikologi adalah ilmu tentang perkembangan perilaku individu siswa itu sendiri. Lalu pengembangan kurikulum dalam landasan psikologi ini dilandasi oleh psikologi yang acuannya adalah menentukan apa dan bagaimana perilaku siswa itu harus dikembangkan, ya, karena perilaku siswa ini harus dikembangkan melalui pendidikan, ya, karena kalau tidak dikembangkan takutnya perilaku siswa ini akan menyimpang, ya, tidak sesuai dengan rel yang seharusnya. Makanya landasan psikologi inilah yang akan mengatur terhadap pengembangan kurikulum seperti apa siswa ini bisa perilakunya bisa dikembangkan. Lalu berikutnya dalam psikologi ini, ya, setiap anak itu diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Jadi kurikulum harapannya itu bisa menjembatani minat, bakat peserta didik, itu yang pertama. Lalu disediakan pelajaran umum dan pelajaran pilihan. Dari dalam kurikulum itu ada mata pelajaran yang umum yang diambil oleh semua jurusan, tapi ada juga mata pelajaran pilihan yang diharapkan bisa mengembangkan minat bakatnya seperti itu. Lalu menyediakan pelajaran yang bersifat teori dan praktek, ya, tidak hanya teorinya tapi juga ada prakteknya. Lalu memuat tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai, value, ya, keterampilan secara seimbang. Itu harapan seperti itu, ya. Dalam K13 itu ada KI1, KI2, 3 dan 4, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan itu dilakukan secara seimbang sehingga bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik seperti itu. Nah, penerapannya yaitu melalui teori-teori belajar seperti teori daya, teori konvergensi, ya, teori behaviorisme, teori Gestalt, dan banyak teori-teori yang lain. Itu yang bisa kita terapkan.
Nah, kriteria psikologi yang pertama adalah pembelajaran berada di bawah pengaruh langsung guru. Jadi guru yang bertanggung jawab untuk mengawasi ya perilaku siswa dalam belajar. Lalu yang kedua, pembelajaran harus menyenangkan dan nyaman bagi peserta didik. Jadi secara psikologis yang namanya kurikulum ini harus bisa menyampaikan hal-hal yang bisa menyenangkan bagi peserta didik. Jadi sangat salah kalau ada guru yang membuat siswa takut. Ya, itu tidak sesuai dengan landasan psikologi. Lalu psikologi juga di sini mengajarkan satu hal kepada penguasaan membuat siswa untuk membantu mengrealisasi suatu keilmuan. Lalu membiarkan siswa untuk melihat dan meniru model secara keseluruhan. Jadi di sini guru sebagai model bagi peserta didik. Makanya ada istilah guru adalah digugu dan ditiru. Jadi guru sebagai suri toladan contoh bagi peserta didik. Lalu harapannya jangan membiarkan kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Guru harus memberikan saran, teguran bagi perilaku-perilaku menyimpang yang ada pada siswa itu sendiri. Lalu menghapuskan pengaruh langsung guru memungkinkan aktualisasi diri. Nah, di sini harapannya seperti itu. Jadi guru harus memberikan pengaruh positif bagi peserta didik dan juga di sini mengizinkan kesulitan untuk perkembangan. Jadi guru harus memberikan juga shock terapi bahwa siswa yang memiliki kebingungan, kesulitan harus dipecahkan secara manusiawi ya dengan peserta didik. Lalu harapannya di sini melakukan pendekatan yang bervariasi untuk melatih keterampilan kepada peserta didik karena siswa itu berbeda-beda. Ada yang tipenya visual, kinestetik, dan ada yang auditif. Makanya guru harus bisa menyentuh semua ranah aspek yang ada dalam diri peserta didik itu sendiri. Ya. Lalu berikutnya yang harus kita pahami bahwa dalam psikologi ini ada yang dinamakan psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Di mana psikologi perkembangan menyatakan bahwa karakteristik perilaku siswa itu berkembang untuk menyesuaikan apa yang dididik dan bagaimana cara mendidiknya. Nah, disinilah guru harus paham betul tugas perkembangan peserta didik, usia berapa, jenjang apa, sehingga nanti pemberian perlakuannya itu sesuai dengan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan siswa. Lalu teori yang kedua itu adalah psikologi belajar. Psikologi belajar ini dikatakan bahwa perkembangan belajar itu melalui proses peniruan biasanya. Lalu pengingatan, ya latihan, drill, dan juga pembiasaan, ya dan pemahaman melalui penerapan dan pemecahan masalah. Nah, ini adalah psikologi perkembangan psikologi belajar yang harus dipahami berdasarkan landasan psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan di sini kita membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi sampai dengan dewasa, ya melalui interaksi dengan lingkungan yang di mana meliputi kemampuan belajar, melalui persepsi, lalu mencapai pertimbangan berdasarkan pengalamannya dan juga berpikir imajinatif, kreatif dan juga mencari sendiri ya. Jadi guru yang baik itu bukan memberi ikan kepada siswa tapi memberi pancing atau kail. Kalau memberi ikan ya dapatnya ikan yang diberi oleh guru itu sendiri. Kalau guru ngasih 2 dapatnya cuma 2. Tapi kalau dikasih pancing atau kail mungkin tidak 2 dapatnya karena dia mancing sendiri, mencari sendiri. Dia bisa dapat 3, 4, bahkan mungkin bukan 2 biji tapi 2 kilo ya, 2 kintal, 2 ton gitu sehingga bisa diekspor keluar seperti itu. Itulah belajar. Jadi biarlah siswa melalui inquiry discovery mencari menemukan sendiri sehingga hasilnya lebih banyak. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam psikologi perkembangan yaitu siswa selalu berkembang ya sesuai dengan tugas perkembangannya. Nah, guru harus menyesuaikan itu dalam memberikan konten materi kurikulum. Lalu individu merupakan makhluk unik ya yang memiliki sejumlah kemampuan yang terintegrasi menjadi sesuatu yang khas. Jadi guru harus memahami semua potensi yang ada pada diri siswa yang unik itu sendiri. Ya, makanya guru harus mampu memahami interest yang ada pada diri siswa sehingga nanti penyampaian materi konten itu sesuai dengan tugas perkembangannya. Dan terakhir, perkembangan siswa ini dinamis. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah bisa dikembangkan sesuai dengan kemampuannya yang ada pada dirinya. Nah, psikologi belajar itu terkait dengan bagaimana individu belajar, ya. Learn how to learn, ya. Bagaimana belajar cara belajar. Nah, ini guru harus paham sehingga nanti siswa merasa nyaman, belajar itu enjoy, menyenangkan. Lalu belajar diartikan terjadinya perubahan perilaku ke arah yang positif melalui pengalaman. Jadi harapannya guru memberikan hal-hal positif
terkait dengan sains kepada peserta didik supaya mereka bisa hidup layak di masyarakat. Lalu menurut Gagne, perubahan berkenaan dengan kapabilitas individu. Jadi individu ini adalah berkembang sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing. Guru hanya memberi ruang untuk siswa bisa mengekspresikan kemampuannya. Lalu menurut Hilgard dan Bauer mengatakan bahwa perubahan itu terjadi karena interaksi dengan lingkungannya sebagai reaksi terhadap situasi yang dihadapi. Nah, ini ada teorinya namanya teori konvergensi dan behavioristik ya, di mana individu berkembang dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Makanya guru berilah lingkungan yang positif kepada peserta didik supaya dia berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, teori belajar ini ada banyak, ada teori disiplin mental, teori kognitif, teori behaviorisme, dan konstruktivisme. Nah, itulah teori-teori yang perlu kita pahami dalam landasan psikologi. Nah, dalam behaviorisme sepertinya kita mengenal ada hukum akibat ya, hukum sebab akibat, law of effect ya. Lalu juga hukum law of readiness, hukum kesiapan, dan ada juga hukum law of exercise, jadi hukum latihan. Jadi siswa harus diberikan latihan, siswa harus siap untuk belajar, dikondisikan, dan siswa harus memahami apa yang disampaikan guru sehingga nanti efeknya jadi positif hidupnya. Itu namanya stimulus respon bond. Jadi guru memberi stimulus sehingga siswa merespon untuk belajar, seperti itu. Lalu juga ada teori classical conditioning. Nah, di sini ada hukum respon ya, hukum pengkondisian, dan juga hukum yang perlu kita pelajari seperti Ivan Pavlov itu ya. Jadi ada pengkondisian. Lalu yang berikutnya adalah social learning menurut Bandura, yaitu peniruan, ada imitasi ya, melalui penyajian contoh perilaku, modeling. Nah, ini yang perlu disampaikan oleh guru di sekolah ya. Jadi kata Bandura, guru harus bisa jadi panutan untuk ditiru. Siswa akan menirukan dan siswa juga akan menirukan contoh-contoh yang dilakukan oleh guru. Jadi guru sebagai model di sini. Dan kata teori operant conditioning, kata Skinner ini ada namanya hukum operant conditioning. Ya, jadi di sini harus berikan kondisi-kondisi yang positif supaya dia merespon dengan baik seperti itu. Ya, nah ini harapannya yang perlu kita pahami. Nah, dalam teori Gestalt misalnya, ya kita lihat bahwa belajar itu berdasarkan keseluruhan. Teori Gestalt mengatakan keseluruhan itu lebih bermakna daripada bagian-bagian. Makanya ini lebih pas untuk pengembangan tematik di pendidikan dasar yang masih berupa tematik. Jadi mereka belajarnya terintegrasi keseluruhan. Lalu belajar ialah proses yang kontinu, terus menerus. Ini teori Gestalt. Jadi belajar itu step by step, terus dari yang mudah ke yang susah, dari yang sederhana ke yang kompleks, itu step by step bertahap. Jadi guru tidak bisa langsung kepada hal yang susah, hal yang kompleks, tapi bertahap dari yang konkret ke yang abstrak dan seterusnya. Lalu belajar dihubungkan dengan minat, keinginan, dan tujuan dari anak itu sendiri ya. Nah, guru harus paham tentang interest siswa atau individu siswa sehingga nanti pengembangan materi konten yang dikembangkan itu cocok dan mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu belajar ialah proses perkembangan. Jadi makanya dalam pengembangan tujuan menyusun RPP itu harus selalu diupdate karena belajar ini proses berkembang. Jadi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan. Belajar juga berdasarkan kepada pengalaman. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi idealnya guru dalam mengajar itu harus berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dipahami oleh peserta didik. Baik, berikutnya kita masuk ke landasan ketiga, yaitu landasan sosiologis ya. Di mana kurikulum itu dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan stakeholder atau pengguna lulusan. Sehingga mau tidak mau kurikulum dalam pengembangannya harus berdasarkan landasan sosiologis ya. Dan kurikulum juga dikembangkan selaras dengan budaya manusia ya. Pendidikan adalah proses budaya. Individu yang dididik adalah manusia yang berbudaya, sehingga ini harus disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat setempat. Bahkan dalam kurikulum itu ada muatan lokal, local wisdom. Artinya di sini yang berbasis lokal itu juga dikembangkan sesuai kebutuhannya. Bahkan dalam kurikulum itu ada diversifikasi kurikulum. Artinya apa? Potensi-potensi di
wilayah setempat itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya yang bisa diakomodasi dalam sebuah kurikulum, ya. Itu namanya kurikulum diversifikasi. Lalu yang berikutnya dalam sosial budaya ini, pendidikan itu merupakan pewarisan budaya, ya, dan sekaligus mengembangkan kehidupan sosial maupun budaya ke arah yang lebih baik, ya, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang ada di lingkungan siswa itu sendiri. Nah, terkait dengan sosial budaya ini, bahwa pendidikan adalah mempersiapkan generasi muda untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat. Mau tidak mau, kurikulum harus berkaitan dengan masyarakat. Dan juga memberi bekal pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai untuk hidup yang lebih baik. Supaya siswa bisa bekerja dan bisa mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Nah, dalam landasan sosiologis juga, di mana kehidupan masyarakat ini merupakan kekayaan budaya yang menjadi landasan, ya, dan acuan bagi pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dan tujuan, isi maupun proses itu harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik kekayaan masyarakat yang ada di tempat siswa itu belajar. Nah, sifat pendidikan yang perlu kita pahami itu, pertama, pendidikan mengandung nilai, di mana pendidikan diarahkan pada pengembangan pribadi sesuai dengan nilai yang diharapkan. Dan pendidikan juga bersifat sosial, yaitu berhubungan dalam situasi sosial dan juga menyiapkan peserta didik atau siswa untuk kehidupan dalam masyarakat. Ya, karena nanti ujian yang lebih real adalah ujian di masyarakat, di mana dia harus bisa menyesuaikan dengan tugas-tugas kerjaannya dan tugas-tugas kemanusiaannya. Dan pendidikan didukung oleh lingkungan, yaitu proses pendidikan merupakan bagian dari proses kehidupan di masyarakat. Berikutnya adalah sifat pendidikan itu, yang pertama bersifat pribadi, ya, yaitu diarahkan pada pengembangan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Yang kedua adalah pendidikan bersifat sosial, yaitu berlangsung dalam situasi sosial yang dipengaruhi keadaan lingkungan masyarakat di mana proses pendidikan itu berlangsung. Nah, berlangsungnya dalam apa? Dalam interaksi dengan orang lain dan interaksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Diharapkan perkembangan pengetahuan ini bisa meliputi komunikasi, transportasi, teknologi, dan seterusnya. Nah, terakhir adalah landasan IPTEX, ya, di mana pengembangan kurikulum harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Ya, di mana ilmu pengetahuan tidak hanya ditujukan pada perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, melainkan juga diharapkan dapat memberi sumbangan kepada bidang-bidang kehidupan. Ya, dan teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan tools, alat, dan juga akal pikirannya. Teknologi ada software, ada hardware. Nah, ini bisa kita terapkan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Sedangkan seni merupakan bagian yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Nah, teknologi, kita lihat transformasi teknologi sekarang berkembang pesat. Jadi guru mau tidak mau harus mengintegrasikan TK dalam kegiatan implementasi kurikulum, di mana proses pengalihan, penerapan, pengembangan ilmu pengetahuan secara teratur ini melalui penyesuaian, modifikasi, pengembangan melalui teknologi. Transformasi ini harus kita lakukan dengan baik. Lalu prinsip transformasi teknologi kita pahami bahwa pendidikan dan pelatihan juga harus di sini pelakunya harus transformasi, ya, untuk transformasi. Dan konsep yang jelas dan realistis tentang masyarakat yang akan dibangun melalui teknologi pendukungnya yang ada di sekolah itu sendiri. Teknologi harus diterapkan, diintegrasikan oleh guru dalam kegiatan implementasi kurikulum, ya. Diharapkan teknologi ini bisa menjadi pemacu bagi guru untuk bisa menyampaikan materi dengan baik kepada peserta didik. Nah, itulah para mahasiswa sekalian. Jadi pada intinya dalam pemahaman kurikulum harus memahami empat landasan dalam pemahaman kurikulum. Ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan IPTEX. Keempat ini sebagai bahan pijakan bagi para pembangun kurikulum, baik itu guru sebagai pelaksana maupun para pekerja kurikulum yang ada di Kemendikbud, ya. Itulah yang harus kita pahami, bahwa kurikulum dikembangkan tidak asal-asalan tapi berdasarkan pijakan yang kuat dari
psikologi yang ada di Indonesia, dari filosofi yang ada di Indonesia, dari sosial budaya Indonesia, dan juga dari iptek yang diterapkan di Indonesia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan bisa menjadi pengayaan bagi modul yang dikembangkan dan dibaca oleh Bapak Ibu sekalian para mahasiswa. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.